Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. Malam, Pak. Pak Hendrik. Ya, Ya. iya Pak. Bagaimana, Pak? Perkembangannya, Pak? Ya masih baru buka ini Pak, baru buka di lewat SIM PKB ya Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya, lewat SIM PKB. Kemudian kita masuk di kelas itu Pak ya, MLS-nya Pak ya. Ya. Betul, Pak. Terus diklatku ya yang kita lihat, kemudian modulnya ya Pak, kita buka di situ ya. Ya, benar, Pak. Modulnya, tautan modul itu kita buka. Ya. Ya. Ya, nah itu saya sudah buka Pak, ini saya sudah buka. Kemudian ada modul yang pertama Pak ya, penguatan integritas gitu Pak ya. Ya, penguatan integritas Pak, betul. Penguatan integritas, kemudian kita kira-kira bagaimana caranya bisa ambil modulnya itu Pak ya, untuk penguatan integritas. Ya, yang bisa diambil hanya bahan pembelajarannya, Pak. Oh ya ya. Kalau yang ini modul penguatan integritasnya kita klik next terus Pak ya. Ya, itu kan ada kegiatan 1 sampai kegiatan ya. Kegiatan 1 sampai berapa itu, Pak? Ya, sampai 4 ya, kegiatan 1 sampai 4. Kemudian ya. ada forum diskusinya, kemudian refleksi. Iya, iya. 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 Ini Bapak dari bidang apa ya, Pak? Saya PJOK, Pak. Oh iya iya. Tadi di guru kelas sudah rame. Di guru kelas sudah rame. Iya. Bagaimana? Iya. Bagaimana kalau bagaimana kalau mengunggah tugas begitu? Kan itu ada tugasnya, kegiatan belajar 1 ada tugas. Iya. Nah, itu bisa jawab di lembar kerjanya LMS. Kemudian kegiatan 2 itu ada tugas, salah satunya membuat RPP. Nah, Bapak, itu Bapak bisa buat RPP-nya, kemudian RPP-nya diunggah di bagian tugas akhir. Saya tunjukkan ya, Pak. Sebentar. Ya. Saya tunjukkan. Nah, ini kegiatan belajar 2. Ya, ini di dalamnya ada membuat RPP. Nah, itu Bapak unggah nanti di tugas akhir ini. Terlihat ya, Pak? Oh iya, iya. Saya perbesar lagi sedikit. Perbesar sedikit. Nah, perbesar sedikit bisa kontrol plus kalau tidak salah. Ya, kontrol plus ya, perbesar. Ya. Ini di bagian tugas akhir. Nah, ini unggah. Nah, file-file yang diunggah di tempat ini, ya, klik ini, tambah pengajuan tugas laporan. Ya, file-file yang diunggah di sini, itu semua harus dalam bentuk PDF. Iya, iya, iya. Saya paham. Ya, jadi tidak terima yang Word, dia hanya terima yang PDF. Ya. Kemudian namanya, ya, namanya kalau bisa seperti ini, Pak. Sebentar ya, Pak. Namanya, nah, namanya kalau bisa nama kegiatan, ya, kemudian nama peserta, ya, nama Bapak Ibu. Nah, kemudian ya .pdf. Nah, seperti itu. Ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau mau mengunggah tugasnya, jadi nama kegiatannya kemudian nama
Ini nih. Pesertanya atau nama kelompok. Ya, kadang-kadang ada tugas kelompok ya. Jadi nama kegiatan, kemudian nama kelompok misalnya, atau nama misalnya tugas individu ya nama pribadi Bapak Ibu gitu. Ya, seperti ini. Jadi nama kegiatan, kemudian nama peserta atau nama kelompok. Ya. Jadi mungkin malam ini akan dibuat oleh admin LMS untuk membuat kelompok-kelompok. Ya, minta maaf karena saya tidak bisa bantu. Ya. Tidak bisa membuat. Ya, Pak, ya. Tidak bisa masuk ke LMS. Saya tidak bisa masuk ke LMS, Pak. Makanya saya hanya bimbingan dari. Nah, ini kalau kita klik. Nah, kita klik, kemudian kita misalnya cari filenya. Saya minimize dulu aja. Ya, kita cari filenya. Atau kita drag, ya, drag filenya. Misalnya kita buka file, ya, kalau kita buka file ini lama ya, kita dari foldernya saja misalnya, ya. Misalnya foldernya. Tapi harus dalam bentuk yang PDF. PDF ya, Pak. Ya. Ini kita drag saja, klik, tahan, kemudian bawa ke, bawa ke sini, ya. Nah, begitu. Tapi namanya harus namanya diubah dulu, ya. Nama kelompok misalnya KB1, kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 1, Irwandi. Ya, KB1 A1 ya. Pedagogik ya. A1 KB1 Irwandi begitu. Nah, ini kan ya, misalnya ini. Nah, ini kan di modul penguatan ya, pedagogik. Ya, pedagogik A1 KB1. Oh, ini ya tetap seperti ini ya. A1 KB1 atau KB1 saja cukup. Karena folder ini ada di tiap unit ya. Iya, Pak. Oke, kita simpan. Jadi KB1 saja tidak apa-apa. Karena ini ada di tiap unit. Cuma nanti memang masalah kalau fasilnya tidak download per folder. Ya, dia download semuanya jadi satu, itu kemungkinan fasilnya akan bingung. Tapi ya semoga tidak. Ya, baik. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini lama ini, minta maaf lama. Oke, baik. Barangkali ada yang lain yang ingin menanyakan apa saja yang bisa, apa saja yang disimak. Ya, ternyata lama sekali ini. Silakan Bapak Ibu, bisa melalui chat. Maaf saya Pak. Silakan Pak, silakan. Saya sudah simpan Pak. Seperti yang Bapak contohkan itu sudah berhasil tersimpan. Apakah jika misalkan KB2 mau juga disimpan, berarti sisa diedit saja nanti Pak? Bagaimana? Makasih Pak.
Misalnya akan edit lagi ya Pak? Ya Pak, misalkan mau ditambah KB2 dengan file PDF yang berbeda, apakah bisa ditambah ke dalam folder ini Pak? Nah, Oke, kita tunggu ya. Ini saya punya kok lama sekali ini. You have exciting submission data. Please leave this page and try again. Wow, saya diminta ulang dulu. Baik, mungkin file saya terlalu besar. Mungkin ada batas maksimal ukuran file. Saya coba batal aja dulu. Oh, ternyata sudah ada. Nah, ya Pak, sebentar. Ini misal edit Pak. Allah, ngapain aku? Hanya edit submission ya. Iya Pak. Tina. Tosing. Nah, kalau mau tambah mungkin bisa tambah Pak. Seperti tadi drag saja lagi. Misalnya Kering. Apa-apaan. Misalnya ini ya. Saya drag lagi. Nah, kemudian drag letakkan di sini lagi. Nah, bisa Pak. Bisa double. Oh iya, makasih banyak Pak. Ya. Nah, kemudian ini bisa diganti juga namanya. Iya Pak. Misalnya ya KB2. Kemudian nama Bapak. Ya. Kita perbarui. Nah, sudah seperti itu, Pak. Oh, oke, siap Pak. Nah. Jadi bisa saja. Baik. Silakan, siapa lagi Pak? Bapak Ibu. Ya, jadi file tugas-tugas yang diharuskan dalam bentuk satu file. Nah, itu diunggahnya ke sini, Pak. Ya. Jadi saya kembali lagi dulu. Nah, ke bagian ini. Tugas akhir, unggah hasil pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Unggah hasil pembelajaran. Nah, seperti ini. Ada di KB2 buat RPP, di KB3 saya belum lihat buat apa. Silakan Bapak Ibu di explore. Ya. Jadi masing-masing tugas. Nah, tadi siang, nah ini walaupun satu tugas sudah tercentang Bapak Ibu. Nah, ini sudah tercentang. Tapi kalau ada di KB2 ada tugas, KB3 ada tugas yang harus dalam bentuk file, dan KB4 ada tugas dalam bentuk file juga, semuanya diunggah saja ke sini, tapi dalam bentuk PDF. Ya, ini harus dalam bentuk PDF. Nah, kalau misalnya hanya menulis jawaban saja, ya, misalnya ini. Nah, ini kan pertanyaan ini. Bagaimana langkah Anda menghadapi situasi tersebut sebagai orang yang berintegritas? Buat dalam bentuk naskah reflektif. Nah, silakan bisa diketik di sini. Bapak Ibu bisa ketik jawabannya di sini. Ya. Nah, ini buat daftar faktor penyebab guru tidak berintegritas serta solusinya. Nah, ini buat mind map. Nah, ini gambar. Bisa saja Bapak Ibu buat gambarnya di Word, kemudian copy ke sini, atau Bapak Ibu simpan di Google Drive. Ya, Bapak Ibu simpan di Google Drive, kemudian URL-nya di copy dan di paste di sini. Ya. Dan save image. Jadi kalau gambar seperti itu. Untuk yang nomor 3 ini. Ya, nomor 3 ini kita bisa diwakili menggunakan gambar. Jadi nanti biar fasilnya bisa download dari
Google Drive-nya. Ya. Kalau lewat Google, maaf Pak Irwan. Ya, Langsung silakan, Bu. nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa langsung dipotong. Tidak apa-apa, Bu. Silakan. Oh iya. Tadi katanya bisa dari Google Drive ya. Apakah nanti kira-kira yang ininya, yang korektornya itu nggak minta akses gitu ke kita Pak, ke Google Drive kita kira-kira? Yang penting ya apa namanya, bisa di-download saja. Bisa di-download. Share, Bang. Gitu ya, Pak? Share semua yang ini, yang punya link bisa lihat semua. Nah, betul. Oh itu, oh iya ya, Itu. siap. Jangan share sebagai editor, Bapak Ibu. Share viewer, tapi semuanya bisa melihat, gitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau sebagai editor, sebagai viewer, kan tetap bisa lihat dan download. Baik. Di sini mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, jadi itu seperti itu untuk KB1 sampai KB4. Nah, bahan pembelajarannya di sini. Jadi yang di dalam LMS itu tidak bisa di-download, tapi Bapak Ibu harus baca. Ya. Nah, kalau ini bisa di-download di folder bahan pembelajaran. Ini bisa di-download, bisa download satu-satu, bisa download sekaligus semuanya, yaitu klik download folder. Ya. Nah, tapi yang di dalam sini, ya Bapak Ibu, nah yang di dalam sini, ini harus Bapak Ibu baca, tidak bisa di-download. Nah itu yang, nah ini, seperti ini tidak bisa di-download ya Bapak Ibu, ini hanya dibaca. Nah, kalau mau di-copy, ya, ini di-copy mungkin bisa. Ya, kalau mau di-copy satu-satu. Halo Pak. Ya, silakan Bu. Langsung dibaca di situ Pak secara online, tidak di-download. Ini. Ya. Modulnya dibaca langsung. Ya, kalau ini dibaca langsung Bu. Oh. Dibaca langsung. Jadi tidak di-download. Ini kan ada beberapa halaman ini. Ya. Ini halaman satunya ini, kemudian kita klik next untuk halaman berikutnya. Ya. Nah, kemudian halaman berikutnya. Tapi Bapak Ibu masih bisa kembali nih, ya. Ini bisa dibaca sampai kapanpun selama Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG. Ya, jadi sampai akhir, sampai ujian UKM PPG ini masih bisa dibaca, ini masih bisa diakses. Ya. Kalau mau di copy silakan ya, seperti ini tadi. Saya copy, misalnya ini saya copy Bapak Ibu. Nah, kemudian saya paste di sini, bisa ini. Ya, ternyata bisa. Ya, bisa ini Bapak Ibu. Nah, ini. Saya bisa copy. Jadi kalau mau di-copy silakan. Artinya Bapak Ibu ingin baca secara offline. Bisa di-copy. Jadi tidak harus online. Halo guys, kembali lagi bersama aku. Ya, itu mengenai materi-materi di dalam setiap kegiatan belajar di setiap KB. Bisa di-download, tetapi hanya bisa dibaca, bisa di-copy. Diam dulu. Pagi besok penambi ku anti baik. Oke, baik. Pergi suami ke apa mapaci? Pergi nih paci. Pergi. Apakah ada Pak Awang dengan Pak Oki di sini? Pak Awang dan Pak Oki? Ada Pak. Oh ya, Pak Awang Oki. ada. Pak Awang. Ya, bagaimana? Sudah dilihat log-log
siapa saja Bapak Ibu yang dari kelas PGSD 2 ya? Iya, Pak. PGSD 2. Apakah progresnya bagaimana, Pak? Progresnya? Silakan, Pak. Kalau yang belum masuk sama sekali ada 5 orang, Pak. Oh ya, ini mohon perhatian, ini ada 5 orang. Pak Awang perlu ya, Pak Awang silakan kalau mau presentasi, Pak. Mau tampilkan ininya. Oh, saya dari HP, Pak. Oh, dari HP. Ya, baik. Ada 5 orang ya. Iya, kalau untuk progres. Baik, Bapak Ibu, ini memang banyak sekali, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Kalau Bapak Ibu ada waktu, ya segera dikerjakan, atau Bapak Ibu atur waktunya. Kira-kira harus mengerjakannya malam ini bisa ya, silakan. Jadi memang ini sangat padat. Halo. Video dari mana? Oke. Baik, silakan. Halo, selamat malam. Ya, silakan. Bertanya, Pak. Ya, Bu Artati dari Maluku, silakan Bu. Oh, ini 1 sampai 4 ini tugasnya kapan dikumpulkan ini, Pak? Maaf Bu, saya silakan diulang Bu, diulang. Tugas modul 1 sampai 4 ini, Pak. Kapan dikumpulkan, Pak? KB 1 sampai KB 4 ya Bu? Iya, Pak. Paling lambat hari Minggu, hari Minggu besok jam 23.59 Bu. Ya, karena hari Seninnya kita sudah masuk di kegiatan yang lain. Ya, di sini memang sepertinya belum di-set batas akhirnya, tapi ya karena sangat padat, jadi kami Bapak Ibu sudah menyelesaikannya di hari Minggu pukul 23.59 itu. Itu waktu Indonesia Barat, Bu. Ya. Ya, Pak. Nah. Nah, kemudian di forum diskusi, Bapak Ibu. Di forum diskusi, ini, kerja dalam kelompok. Pak Awang. Iya, Bapak. Ya, ini kerja dalam kelompok. Jadi kalau bisa dibuat kelompok-kelompok. Apakah sudah dibuat kelompok-kelompok, Pak Awang? Oh, sudah, Pak. Cuman saya belum infokan, Pak. Kalau di apa sudah dibagi, Pak. Oh, di ini ya. Bapak Ibu bisa cek di peserta. Bapak Ibu kelompok berapa? Klik peserta ini. Ya. Bapak Ibu bisa klik di sini pesertanya. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan lihat Bapak Ibu masuk dalam kelompok mana. Oh, ternyata ini ini tidak ada ya. Karena saya tidak bisa masuk ke LMS Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan LMS yang lama. Nah, jadi di peserta ini. Di peserta akan terlihat Bapak Ibu di grup mana ini. Ya, ini grup. Ya. Ini kami belum, kalau kami tidak di-set dalam grup, tapi nanti Bapak Ibu akan di-set dalam grup. Jadi silakan dicek Bapak Ibu di grup mana. Nah, ini Pak Sainal dan Pak Oki ada atau tidak ini?
Untuk PGSD 1 Pak belum terset, saya sudah cek terus. Bagaimana Pak? Pak Imran? Untuk PGSD 1 Pak belum ada grupnya. Oh, baik. Ya. Berarti nanti saya WA saja Pak Oki agar malam ini segera di-set grupnya. Ya, jadi kita kembali lagi ke modul tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini buat dalam kelompok. Kemudian membahas tentang video ini. Ya. Halo Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan. Pak, ini tugas kelompok ini mau kirim ke kelompok atau langsung saja Pak? Ibu sudah sampai di mana, Bu? Saya baru lihat ini Pak, nama-nama kelompok ini Pak. Iya, nama-nama kelompok kenapa, Bu? Pertanyaan saya Pak, maksudnya kalau tugas kelompok ini dikirim ke kelompok dulu atau langsung saja Pak? Nah, nanti kalau sudah ada grupnya, ya, sudah ada grupnya, nanti Ibu pilih grupnya sendiri gitu. Grupnya sendiri, kemudian posting buat masalah di situ. Sedangkan sini belum ada grup Pak. Oh, Ibu di kelas A ya? PGSD 1 ya, Iya Bu? Pak. Oh, iya. Bukan. Ibu di kelas ya, jadi nanti jika diskusinya dalam kelompok, nanti dilihat grupnya. Bapak Ibu, grup apa? Misalnya grup 1, berarti diskusi di dalam grup 1. Kalau grup 2, diskusi di dalam grup 2 atau grup B. Ya, jadi seperti itu. Kemudian nanti posting grup. Ya, ini saya belum ini ya. Nah, ini ternyata saya tidak di-set, tidak masuk dalam grup-grup ini juga tidak ada. Belum ada grup Pak. Ya, betul. Saya tidak masuk dalam grup ini. Ini saya sudah dijelaskan. Baik, jadi nanti Bapak Ibu untuk masuk di forum diskusi menunggu dibuatkan kelompok-kelompok. Kalau sudah dibuatkan kelompok, dibuatkan dalam grup-grup, baru masuk ke dalam diskusi. Ya. Nah, kemudian itu tentang diskusi, refleksi. Ya. Ini refleksi. Saya kurang tahu ini, mungkin perlu pengarahan dari Bu Betty Sari ini kalau mengenai refleksinya. Ya. Ini saya kurang tahu apa tugasnya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat misalnya di pedagogik. Oh, ini terbatas ini. Ya. Oh ya, jadi Bapak Ibu nanti tugas Bapak Ibu ada yang belum bisa dikerjakan kalau belum mengerjakan tugas ini. Jadi yang ini kalau belum tercentang, maka Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke kegiatan berikutnya. Misalnya ke KB2, Bapak Ibu tidak bisa lanjut. Ya. Jadi syaratnya sekarang seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus menyelesaikan kegiatan belajar sebelumnya. Ya, kegiatan belajar sebelumnya baru bisa lanjut ke kegiatan belajar berikutnya. Jadi kalau KB1 belum selesai, belum tercentang activity completion-nya, ya, Bapak Ibu tidak bisa lanjut ke KB2. Tapi kalau di sini, ya,
Di sini masih bebas di penguatan integritas. Ini kelihatan ada kotaknya semua. Berarti Ada kita kotaknya semua. mengerjakannya Berarti ini sampai hari Minggu ya Pak? semuanya aktif. Ya, bagaimana? Kita mengerjakan kelas LMS ini sampai hari Minggu atau menunggu jadwal lagi Pak? Untuk modul penguatan, Bapak Ibu sampai hari Minggu batasnya. Oh ya. Ya. Hari Senin sudah masuk di pedagogik atau modul-modul berikutnya. Ya. Siap. Ya, makasih banyak. Nah, jadi di penguatan integritas sampai hari Minggu. Nah, ini bebas, tidak terbatas. Jadi Bapak Ibu mau belajar KB1 duluan atau KB4 duluan bisa. Karena ini semua tidak ada larangan. Nah, tapi kalau yang di sini, yang di modul berikutnya, ini terbatas. Artinya kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan yang KB1, ini activity completion-nya belum tercentang, maka Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan yang KB2. Ya, demikian Bapak Ibu. Ya, silakan. Ya, kan di untuk yang modul pertama ini untuk penguatan integritas, Pak, kan sudah ada yang kolom-kolom sudah diberi centang. Ya. Apakah itu memang sudah selesai, Pak, atau? Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari kembali. Jadi tidak masalah dicentang atau tidak. Tapi kewajiban Bapak sudah selesai. Tapi kalau Bapak Ibu mau pelajari kembali, silakan dibuka lagi. Masih bisa diakses. Ya. Berarti kapan saja kita bisa akses itu, tetapi bagi yang sudah diberi centangan itu berarti sudah selesai dia, Pak. Iya. Kalau yang belum dicentang begini. Bagaimana, Pak? Karena saya melihat di sini sudah ada memang yang sudah dicentang, Pak. Ya. Nah. Ya, baik. Jadi kalau yang belum dicentang berarti artinya ada tagihan yang belum selesai. Nah, tagihannya kembali saya ulang, tagihannya kalau harus dibuat dalam bentuk satu file tersendiri, maka tagihannya tersebut harus diunggah di sini, di tugas akhir. Di tugas akhir. Nah, tagihannya diunggah di tugas akhir dan harus dalam bentuk PDF. Nah, kalau cuma bisa kalau diketik saja bisa, berarti tidak perlu dibuat PDF kemudian diunggah di sini. Tapi yang harus dalam bentuk file tersendiri, dalam bentuk PDF, baru diunggah ke sini. Ya. Ya, Pak. Oke, ini ternyata saya tidak bisa klik lagi nih. Bagaimana, Ibu? Silakan Bapak Ibu yang mau ini. Mau tanya. Maaf Pak, baru gabung, Muhrayana. Ya, silakan Bu. Kebetulan saya lihat ini Pak, sudah ada grup C. Misalnya grup C itu sudah difungsikan atau nanti ya Pak ya? Sudah bisa nanti masuk di penguatan di forum diskusi. Itu kan tugasnya dalam bentuk kelompok, Bu. Ya. Oh, ada nanti ya? Ya, ini forum diskusi ini biasanya dalam bentuk kelompok. Ya, ini saya lihat sudah ada ini. Jadi misalnya itu Pak ada waktunya ya untuk misalnya grup C ini kapan diskusinya, ada arahan dari guru Pak Among atau dari Ibu dosen? Ya, nanti akan ada.
Jadi kalau komunikasi seperti itu nanti akan dibuat dalam WA. Ya, disampaikan di WA, melalui WA. Oh, jadi ini ceritanya sekedar informasi ya Pak, bahwasanya sudah ada grupnya, itu grup C. Ya. Oh ya, makasih Pak. Ya, baik Bu. Jadi Pak, silakan. Jadi setelah selesai mengerjakan penguatan integritas itu, ada tugas khusus yang akan kita laksanakan terakhir ya Pak. Tugas khususnya bagaimana Pak? Seperti apa Pak misalnya? Seperti yang Bapak tunjukkan tadi yang paling bawah itu, refleksi apa itu ya? Oh ini refleksi. Ya ini mungkin butuh pengarahan dari Bu Betty Sari nanti. Nanti Bapak bisa tanyakan di WA karena Ibu ada di dalam. Ya, Ibu ada di dalam. Dari kelas 7 Pak. Ya, mengenai ini refleksi penguatan ini karena kemarin Ibu yang sudah bisa mengakses, Ibu satu-satunya dosen yang sudah bisa mengakses LMS, yang lain belum saat ini. Oh ya Pak, ada lagi sedikit dari Muhrayana. Silakan Bu. Kebetulan ini Pak, tadi saya sudah kerja tugasnya yang kegiatan belajar 1, penguatan integritas. Untuk mengeceknya Pak ada ya? Atau nanti? Terima kasih. Mengecek seperti apa ya Bu? Maksudnya apakah sudah masuk atau belum? Itu Ibu bisa lihat dari completion-nya. Completion-nya kalau ini sudah tercentang berarti tagihan Ibu sudah terpenuhi semua. Ya, kebetulan saya lihat yang tercentang itu baru kegiatan belajar 1. Ya, berarti tagihan Ibu sudah selesai. Hanya nanti nilainya bagaimana kami belum tahu. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi kalau isinya Ibu buat sebaik mungkin, ya pasti nilainya tinggi. Misalnya ini pertanyaan ini Ibu jawab dengan sebaik-baiknya, ya nilainya bisa tinggi. Nah, kemudian buat ini mind map. Siap. Ya, ini bisa dalam bentuk gambar. Ibu mungkin bisa gambar di aplikasi lain, kemudian unggah ke Google Drive, baru kemudian sampaikan linknya di sini. Oh, ya. Kalau saya tadi Pak, kebetulan itu yang ada gambar, ya. Saya screenshot. Setelah saya gambar di Word, saya screenshot kemudian masukkan di jawaban, bisa ya Pak ya? Bisa Bu, sangat bisa. Ya, jadi yang tidak harus dalam bentuk satu file tersendiri, dalam bentuk PDF, langsung sampaikan di sini aja, di lembar kerja LMS ini. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Tapi jangan lupa di-submit Bu. Iya, sudah. Baru satu. Apakah bisa diedit Bu? Misalnya Ibu ada perbaikan, apakah bisa diedit? Oh, tapi setelah diedit disubmit lagi ya? Iya, harus disubmit lagi Bu. Oh iya, siap. Nah, baik. Oh baik. Ya, ini namanya kita saling sharing karena saya tidak tahu bentuknya seperti apa. Iya Pak. Karena saya tidak bisa masuk. Masing-masing Pak ya? Iya, karena saya tidak bisa masuk ke LMS Ibu. Pak Rwandi. Ya, silakan. Bertanya Pak. Ya. Saya Jusli. Silakan Pak Jusli. Yang pertama boleh kembali ke yang sebelumnya, di situ tugas akhir yang diupload. Oh iya. Tugas yang diupload ya. Yang di modul penguatan integritas. Nah. Modul penguatan integritas. Ya. Yang terakhir di bawah apa? Itu tugas akhirnya bagaimana? Maksudnya itu bagaimana Pak? Nah, maksudnya misalnya di KB2. Ya, yang tugas akhir. Unggah. Ya, itu kan Bapak harus buat RPP kalau tidak salah ya. Iya Pak, iya. Nah, itu baiknya kan dalam bentuk
file tersendiri, kemudian dibuat dalam bentuk PDF, Pak. Ya. Oh iya. Nah, dibuat dalam bentuk PDF, kemudian Bapak unggah di sini. Bapak unggah. Gitu. Ya, kita klik. Nah, kita klik, kemudian kita unggah. Nah, ini tadi karena saya sudah masukkan, jadi seperti itu. Iya. Nah, kita ya, kita jadi tidak langsung diketik di KB itu ya, Pak. Di kegiatan belajar 2 itu. Ya, kalau RPP kemungkinan kan panjang, Pak. Jadi tidak mungkin kita langsung gitu. Nah, misalnya ini. Oh, iya. Ya, kita kasih judul nama kegiatannya misalnya KB1 Irwandi. Seperti itu ya, Pak. Nah, misalnya mau tambah lagi bisa drag saja, Pak. Bisa drag saja misalnya dari file ini. Ya, saya drag saja, saya pegang klik, tahan, kemudian letakkan di sini. Nah, kemudian ganti namanya. Nah, ini KB2 Irwandi. Nah, kemudian perbarui. Ya, simpan perubahan. Aduh, ini dari tadi. Baik. Ya. Terima kasih banyak, Pak Irwandi. Sama-sama. Ini kemungkinan komputer saya bermasalah ini. Jadi lama ini, simpannya lama. Iya, terima kasih, lagi, Pak. Bisa sedikit, Pak. Silakan, Pak. Itu setiap selesai kegiatan belajar penguatan integritas 1, kan ada sampai 4 itu ya, Pak? Ya. Setiap selesai 1 pembelajaran itu kita unggah kembali ya, Pak? Atau bagaimana? Di kolom paling bawah tadi itu unggah hasil pembelajaran. Langsung diketik. Kalau ada tugas yang harus dibuat dalam file tersendiri, Bapak buat, kemudian Bapak buat dalam bentuk PDF. Filenya dijadikan file PDF. Nah, kemudian unggah ke sini, Pak. Berarti unggah hasil pembelajaran penguatan integritas itu kan 4 pembelajaran. Berarti 4 yang kita upload lagi, ya, Pak? Setiap KB beda, Pak. Setiap KB beda. KB1 hanya gambar saja. Kalau gambar bisa langsung di lembar kerjanya. Tapi KB2, 3 itu harus dalam bentuk file. Nah, misalnya ini bukan KB1 tadi kan gambar saja, Pak. Ya. Aduh, ini lama ini. Komputer saya ini hang ini. Ya. Oke. Nah, ini bentar ya, Bapak Ibu. Ini bermasalah ini. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, bisa saya edit. Ya, ini misalnya saya edit KB1 tadi kan cuma gambar tugasnya. Itu bisa dikerjakan di lembar kerja LMS-nya. Nah, ini yang ada itu adalah KB2 dan KB3. Kita klik, ya bisa di rename ini KB3 misalnya. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian simpan perubahan. Aduh, lama lagi nih. Nah, untuk tampilan, ya sebentar ini sebenarnya lama ini. Ini laptopnya bermasalah, sebenarnya harus di restart ini. Halo, ya, Pak. Silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan Bu. Ini tugas modul ini, Pak, dari kegiatan
belajar 1 sampai 4 ini tugasnya meringkas, Pak. Atau menjawab? Ada. Kalau yang KB2 RPP, Bu. Ya, KB2 Ibu buat RPP. Ibu ketik, kemudian Ibu save dalam bentuk PDF. Kemudian unggah ke sini ini. Unggah di sini. Ya, ini komputer saya bermasalah, ya. Ya, minta maaf, ini berat sekali ternyata ini. Halo? Ya, silakan. Ya, Bu Fatmawati. Silakan, Bu. Halo, Pak. Ya. Yang satu tadi itu. Bagaimana cara mengirim tugas yang sudah dibuat dalam bentuk PDF? Ya, baru saja saya jelaskan, Bu. Sebentar, ini komputer saya ngadat, Bu. Oh iya. Makanya, Pak. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bu Yuliati. Ya. Ini Pak, di tampilan ini yang KB1 kan saya belum submit. Belum di-submit, tapi kalau sudah tersimpan. Nah, itu artinya activity completion-nya Ibu sudah memenuhi. Ya, tapi kualitas dari tagihannya kami belum tahu. Itu Fasil nanti yang menilai. Ya, jadi tagihan-tagihan dari KB1 Ibu sudah penuhi. Hanya kualitasnya, isinya, kontennya kami belum tahu. Jadi misalnya ini bisa tidak dikirim ulang. Masalahnya saya belum pernah kirim, Pak. Saya belum pernah kirim. Tapi kok sudah tersentak yang satu-satunya. Bisa diedit, Bu. Bisa diedit. Ya, misalnya ini Ibu sudah ketik segala macam, kemudian submit. Ya, misalnya apa tadi? Kompetensi dan lain-lain. Kemudian submit. Ya. Nah, suatu saat, nah misalnya saya klik finish ya. Saya klik finish. Misalnya saya klik finish, tapi ingin saya perbaiki kembali. Sudah tidak bisa, Pak, diperbaiki. Oh, enggak bisa ya? Iya, Pak. Maaf, Pak, saya potong. Kebetulan tadi saya praktekkan juga begitu, Pak. Terus saya cuma jawab nomor 1. Akhirnya saya mau edit, ternyata itu sudah tidak bisa. Jadi yang dalam bentuk PDF saya ulang dari nomor 1 sampai nomor 3, Pak. Apa tidak masalah yang begitu, Pak? Baik. Nggak bisa ya? Nggak bisa di... Iya, Pak. Masalahnya saya belum pernah ketik, Pak. Saya belum kirim jawaban, tapi kok sudah tersentang. Oh, ini activity completion-nya. Nggak apa-apa. Ini kan Ibu... tidak apa-apa ya? Ya, kewajibannya hanya membaca. Membaca saja dari awal sampai akhir. Nah, itu sudah tercentang di sini. Demikian juga yang kedua, ketiga, itu membaca saja kewajiban utamanya. Nah, oh iya. Yo, Bu. Ya, Bu. Yo, Bu. Ya, malam, Bu. Iya, yang mengenai yang mau diubah itu batas waktunya cuma 30 menit kalau saya nggak salah. Oh. Waktu pelatihan itu. Jadi kalau kita sudah kirim sesuatu itu bisa diedit, tapi waktunya jangan lebih 30 menit. Sudah pengiriman pertama. Kalau sudah lewat 30 menit dia permanen. Oh. Itu settingan waktu kita pelatihan kemarin. Baik, saya nggak tahu sekarang ini. Tapi ini gimana, saya tadi belum cukup 1 menit, kemudian baru saya mau edit. Setelah saya submit, saya mau edit, ternyata sudah tidak bisa, Bu. Oh. Oke, kalau gitu gini cara mengatasinya. Bapak Ibu buat tugasnya itu di file Word saja.
Oh iya, sama dengan saya. Sampai sudah betul-betul ini fix jawabannya, baru diupload seperti file PDF. Ya, mungkin ini masalah teknis di LMS karena kan seluruh Indonesia sedang pakai ya. Jadi kemungkinan akan terjadi hal-hal seperti itu. Kami waktu pelatihan masih bisa dihapus selama 30 menit. Jadi sementara begitu mengatasinya, nanti Pak Yogo akan lapor ke pusat ya terkait dengan kendala ini. Iya, baik Bu, baik. Nanti akan kami laporkan Bu. Iya. Nah, jadi di sini ya Bu? Bisa tidak Pak? Ya, silakan Bu Yuliati. Ya. Bisa tidak Pak, jawabannya diketik di file Word, kemudian kita kirim ke situ, di copy ke situ? File-file yang akan diunggah ke sini, ini harus diubah dalam bentuk PDF dulu Bu. File yang diunggah, ya, ya, yang akan diunggah ke sini harus dibentuk dalam bentuk PDF. Ya, dikonvert ke bentuk PDF. Maksudnya kalau kita ngetiknya di Word, kemudian dikirim, di copy ke situ nggak bisa ya? Nggak bisa Bu. Nah, kalau masih terbuka, kemungkinan masih bisa Bu. Nah ini, kalau masih terbuka seperti ini, nah kemungkinan bisa ketik di Word, copy ke sini bisa. Ya, oh bisa ya? Ya, bisa seperti itu. Iya, iya Bu ya. Jadi misalnya Ibu copy semua bacaannya ini Ibu copy, kemudian Ibu kerja secara offline. Iya, maksudnya begitu Pak. Jawabannya saya ketik di Word, kemudian saya mau copy ke sini. Ya. Mau copy di sini, ya bisa ya? Bisa Bu. Bisa. Oh iya. Iya. Nah. Ibu Betty, ya. Ini ya. Mengenai refleksi Bu, ini bagaimana Bu? Maksudnya? Di sini saya buka kosong begini, jadi saya kurang tahu ini apa perintahnya Bu. Oh sabar, saya buka dulu di saya ya. Ya baik. Ini kuliahnya besok ya? Iya Bu. Ya setelah pembagian kelompok Bu. Ya ada kalanya mereka tidak buka sebelum mendekati waktu. Oh. Ya bisa seperti itu. Dulu di sini. Terus kalau 4 kali lulus baru. Kita mengguna ini ke situ. Baik Bapak Ibu, jadi untuk yang refleksi pembelajaran kita akan menunggu waktunya dipandu oleh Ibu Betty Sari. Ya. Jadi sementara mulai saat ini, malam ini, Bapak Ibu mengerjakan kegiatan belajar 1 sampai 4. Dan kemudian untuk kegiatan berikutnya menunggu instruksi dari Ibu Betty Sari. Gimana caranya saya ini share screen, Pak? Oh ya baik Bu, saya stop screen dulu Bu. Silakan Bu. Ya. Nomor apa? Begini di saya. Ya, sama aja ya. Ya. There are no visible posts in this blog. Jadi belum ada yang di mereka ini kirim. Oh, dari pusatnya Ibu. Ya,
biasanya itu mendekati waktunya baru dikasih perintah. Menunggu proses. Ya, biasanya di sini ada kuesioner tulisannya, baru Ibu mengisi kuesionernya, tapi ini belum ada. Baik, mungkin belum waktunya ya Bu, menunggu besok ya Bu. Iya. Oke. Saya stop ya share-nya. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Kayaknya sudah mengerti semua ini, Pak. Tidak ada lagi pertanyaan. Ya, seperti itu. Mungkin Pak, proses nanti baru lagi bingung-bingung bagaimana caranya nih. Ya. Jadi kalau mau lihat kelompok nanti di sini ya Bapak Ibu, klik peserta. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat Bapak Ibu di kelompok mana atau grup mana. Nah, seperti ini. Nama saya tidak ada grup. Ya karena saya admin. Kemudian Pak Awang juga tidak ada grup karena admin. Nih, kalau Bapak Ibu pasti nanti akan dibentuk dalam grup-grup. Dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, silakan Ibu, Bu Artati. Iya. Pak, kalau ada kendala bisa langsung tanya di Bapak ya? Bisa juga melalui adminnya, admin LMS-nya. Ibu bisa. Ya, Bapak Ibu, ya harus lewat admin kelas. Kalau semua langsung ke Pak Yogo, nanti Pak Yogo nggak bisa tidur. Iya itu. Jadi penyelesaiannya itu di admin kelas. Seandainya admin kelas tidak bisa mencarikan solusi, baru mereka yang lapor ke Pak Yogo, bukan Bapak Ibu langsung. Kasihan Pak Yogo menangani banyak sekali ini. 84 kalau telepon terus, WA terus, capek beliau membalas. Iya. Makanya kita semangat tempatkan Pak. di setiap itu ada admin. Ya, jadi Bapak Ibu selesaikan dulu dengan admin kelas. Kalau jawabannya beliau masih kurang pas, baru nanti beliau pasti akan mengatakan nanti kami koordinasikan dengan Pak Yogo. Betul. Adekmu, kami ambil kompe di situ nanti luar ada kompe baik namanya. Yuk. Lagi Bu. Ya. Satu lagi. Silakan. Ini belum ada grup. Caranya bagaimana Bu? Belum ada grup. Tadi Pak Yogo buka. Belum ada Bu. Saya tidak bisa buka, Bu. Oh, oke. Buka masing-masing di akun. Belum ada. Itu untuk yang ini ya, modul penguatan integritas. Untuk semuanya, Bu. Itu yang buat adalah admin kelas, Bu. Yang buat admin kelas. Jadi kalau kelas PGSD 1 itu dibuat oleh Pak Ogi, PGSD 2 oleh Pak Awang, PGSD PCOK oleh Pak Zainal. Oh iya. Ya, jadi kalau belum ada berarti belum dibuatkan, Bu. Semoga malam ini sudah dibuatkan. Ya, ini ya masih tidak ada grup. Mana sih? Ya, mungkin nanti Yogo tolong Kak. Ya, Pak Awang sudah buat mereka. Kami sudah ada, saya sudah ada, Bu. Pak Awang sudah buat. Ibu di kelas mana ya? Saya kelas 2. PGSD 2, Bu. Grup PGSD 2.
Ini yang tidak ada grup. Ya, mungkin nanti kita besok mungkin sudah ada. Iya. Semoga malam ini sudah dibuat oleh Pak Oki, Bu. Ya. Nah, ini satu lagi Bapak Ibu, kalau mau memperbesar, memperkecil tampilan LMS-nya, Bapak Ibu bisa kontrol plus atau kontrol min. Ya. Kontrol min, Bapak Ibu bisa perkecil. Ya, Ibu. Kontrol plus, memperbesar. Ya. Ini memperbesar, kontrol plus, kontrol min, mengecilkan tampilan. Oh, iya. Assalamualaikum. Nah, kalau melebarkan, menu di samping kiri mau dihilangkan, Bapak Ibu tinggal klik tanda silang ini. Nah, menu sebelah kiri akan hilang. Tapi kalau mau memunculkannya, klik 3 garis ini, 3 garis di atas. Ya, menunya sebelah kiri akan muncul. Oke. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau sudah jelas semua, mungkin ya nanti dilanjutkan komunikasinya lewat WA. Sedikit Pak, bisa. Terima kasih Pak, makasih banyak. Ya Pak Fadli, tadi bagaimana Pak Fadli? Ya, tentang pengisian kuesioner Pak. Kuesioner mana ya Pak? Kan tadi arahannya ada pengisian kuesioner. Oh iya, belum dibuka Pak. Belum dikirim dari pusat. Oh, itu pengisian kuesioner cuma sekali sebelum mengikuti PPG atau ada waktu tertentu? Kuesioner itu ini terkait dengan modulnya Pak. Jadi setiap modul itu sebenarnya itu kuesioner maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pendapat Bapak Ibu setelah mempelajari modul tersebut. Jadi bukan kayak angket, bukan. Kuesioner biasa kita terjemahkan angket. Dan ini lebih kepada bukan curah pendapat, tapi apa yang Bapak Ibu dapat sesudah mempelajari itu terus Bapak tuangkan dalam kuesioner begitu. Masuk ke dalam itu. Oh, berarti setelah mengajar modul kita mengisi kuesioner. Ya, setelah biasanya tuh di akhir di akhir atau di awal itu biasa ada kuesioner. Kuesioner itu untuk mengetahui. Ya, saya juga tidak bisa buka kuesionernya. Tapi saya kasih contoh ya, saya share screen lagi. Ada di situ. Mana nih share? Ya, ini di bagian koneksi. Halo. Ya. Ini contoh saja ya, saya tidak melihat untuk koneksi di kita di modul yang sebenarnya ini modul pelatihan. Ini biasanya di sini ada kuesioner. Oh, tolong dimatikan dulu itu supaya suara saya kedengaran. Jadi di sini ada tulisan kuesioner. Nah, Bapak Ibu isi, ini contoh karena saya fasilitator. Kami punya ini bisa melihat hasil pekerjaan. Jadi seperti ini, curah gagasan. Jadi ini kan dosen pelatihan dosennya. Jadi ditanya berdasarkan pengalaman ibu bapak selama berinteraksi dengan para guru, materi apa saja yang sulit. Nah nanti Bapak Ibu jawab. Ini ada ibu guru Kombong, ada ibu dosen Febri, begitu. Itu cara mengisi kuesioner. Nah, mungkin karena kita belum sampai waktunya, karena besok baru mulai perkuliahan integritas, jadi kuesionernya itu belum kalau menurut saya belum mereka posting. Tapi ada tulisan di sini kuesioner, begitu.
Nah, biasanya di bagian terakhir juga itu ada di refleksi. Nah, ini contoh refleksi, tapi karena saya fasilitator, jadi nggak kelihatan tulisan kuesionernya. Nah, hanya jawaban kuesioner dari teman-teman dosen dan ini yang ikut pelatihan. Jadi seperti ini Ibu Guru Hendrika, ini dia pendapatnya. Ini sesudah beliau mengajar tentang membuat peta konsep. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis sebagai kuesioner, sebagai respon dari kuesioner itu nanti yang akan dinilai oleh fasilitator. Bukan fasilitator, oleh dosen pengampu. Bisa ya Pak? Halo, Bapak yang tanya tadi udah pergi ya? Bisa Bu, bisa ya. Tadi saya mute. Oke. Oke, ya. Ya, terima kasih. Kembali Yogo. Ya, baik Bapak Ibu. Masih ada yang mengganjal atau tidak Bapak Ibu? Jangan sampai nggak bisa tidur ya Bapak Ibu. Kita harus tetap sehat supaya COVID tidak mendekat. Halo Pak Maaf Irwan. Pak, mau bertanya. Ya, silakan Bu Fatmawati. Saya mau tanya ini Pak. Silakan Bu. Saya ini Pak terkendala di KB1 soal nomor 3 tentang peta pikiran. Pak. Saya tidak tahu caranya membuat itu bagaimana. Apakah pakai aplikasi atau di Peta konsep Bu. Ya. Peta konsep Bu, peta konsep. Ya, peta konsep. Dibikin di mana itu Pak? Di Word atau pakai aplikasi lain? Bisa di Word Bu, kalau Ibu bisa menggunakan fasilitas apa ini, di Word itu kan ada bentuk-bentuk, ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang, insert gambar itu Bu. Jadi nggak ada aplikasi Bu, Ibu pakai Word saja bisa itu. Mana? Word, terus gimana caranya kalau mau kasih masuk yang sudah kita ketik, kita kasih masuk di lembaran LMS-nya itu bagaimana caranya Pak? Saya tidak tahu. Oh, tadi Pak Yogo sudah jelaskan. Silakan Yogo. Iya, mohon maaf Pak, karena saya tadi terlambat mengikuti. Kalau terlambat di strap aja Bu. Silakan Pak Yogo. Ya. Oh, ini tadi saya sudah terkunci ya. Saya sudah terkunci Bu. Oh, sebentar. Ya, kita coba sedikit. Di KB2 saja. Kita di KB2. Ya. Misalnya mau memasukkan gambar ya. Iya Pak, ya. Masukkan gambar. Ini ternyata harus diunggah ke Google Drive dulu Bu. Jadi misalnya Ibu ketik, Ibu buat dalam Word. Ya. Ya, saya coba ini dalam bentuk Word. Kalau saya tadi Bu kebetulan sudah saya kerja di Word, baru saya screenshot. Kemudian Ibu copy paste di lembar kerja. Oh bisa ya Bu? Iya bisa tadi saya screenshot itu yang ditekan yang PRTC apa sih? Ya. Oh ya kemudian saya copy ke Paint. Ini yang gambar. Ya. Baru di-screenshot kembali kemudian dikirim ke itu, dimasukkan ke lembar jawaban bisa Bu, masuk itu. Kebetulan di copy paste saja ya Bu? Copy paste atau bagaimana Bu? Coba Pak cari gambar. Bisa di copy paste saja lewat laptop. Ya kalau bisa copy paste syukur Bu. Tidak perlu ke bisa Google itu Drive.
Iya. Kalau gambar tidak bisa masuk. Kalau copy paste tidak bisa masuk dia gambarnya. Bisa Bu, Jadi cuma saya diklik kali- kanan di sana. Cuma saya misalnya kali ini. tadi saya screenshot gambarnya. Setelah kerja di Word. Ya, misalnya ini. Saya select ini, kemudian saya copy atau screenshot ya, Bu. Misalnya gambar bukan gambar. Ini gambar sebentar, Bu. Ini berat komputernya jadi. Jom berikut nah. Pira itu dong sekali lah pakai sampai. Pela HP itu kunci HP. Maaf ini sudah berat ini. Ini ya misalnya kotak lah seperti ini. Ya kemudian saya screenshot itu ya Bu. Ya Pak. Saya screenshot. Kemudian Copy saja, Pak. di sana ya bisa ya. Di copy saja Pak di sana di Word. Kemudian diklik kanan di sini Pak. Ya. Harus klik kanan. Klik kanan. Tempel gitu ya Pak. Ya Pak, tempel ya Pak. Oh iya betul. Bisa Bu. Nggak perlu di screenshot Pak, bisa di copy saja. Iya, gambarnya aja langsung Yogo. Ya bisa. Oke baik Bu. Kita coba gambarnya saja. Coba. Ya. Kebetulan tadi kalau saya tidak bisa gambar, jadi saya screenshot. Siapa tahu yang lainnya bisa. Nah, coba ini di copy baru pindahkan. Nah, bisa Bu. Oh ya bisa. Nah, bisa. Nah. Klik kanan itu, klik kanan nanti paste. Kalau Ya. dalam bentuk itu tadi peta konsepnya bisa ya? Bisa Bu Bisa, di grup. Ibu grup dulu. Ya, Ibu bikin dulu gambar-gambarnya. Oh iya, tadi saya lupa grup. Oh, pantas. Ya. Jadi Ibu grup saja dulu. Misalnya ini. Ya. Ya. Misalnya ini saja ya. Pela mesti HP. Pela mesti HP. Objek. Kita ya, pilih objek ini ya Bapak Ibu. Kalau tidak grup, pilih objek terus kita copy. Itu super tuh pakai. Kita copy. Kita coba copy paste di sini. Oh, ternyata tidak mau. Harus di grup dulu Bapak Ibu. Ya, di grup. Mana grupnya? Mana kunci HP simpan HP? Grup kita Format dari format. Kelompokkan, grupkan. ya. Kita grupkan. Oh iya. Oke, mana kunci HP? Ya, ternyata bisa Bu. Oh. Ya. Jadi kita grup dulu Bu. Oh, di grup. Ya, jadi select dulu. Ini misalnya saya ulang. Masing-masing. Nah, kita select dulu. Pilih objek. Ya, Nah, kemudian kita blok. Kemudian kita grup. Di sini ada pilihannya. Nah, ini aja klik kanan aja, Bu. Klik kanan kemudian grup. Nah, sudah ada jadi satu gambar. Nah, seperti itu, Bu. Oh iya Pak, iya. Oh ya Pak, misalnya kalau dalam bentuk link, bagaimana caranya membuatkan link? Misalnya ada file yang mau dikirim dalam bentuk link. Dalam bentuk link, ya Bu. Iya. Ibu tinggal ketikkan saja gitu. Misalnya itu gambar kan tadi minta URL itu apa ya? Di sini. Nah, itu Ibu blok. Kemudian dengan apa itu? Ibu taruh. Misalnya, apa ya?
Harus dibuatkan dulu itu, Pak. Apanya, Bu? Simpan di drive. Misalnya. Mana gue, Jepi? Pak, mau bertanya sebelum terlalu jauh ini saya tidak mengerti. Maksudnya, apakah ini malam kita punya tugas ya? Pelan-pelan, Bu. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Ibu jangan. Latihannya mulai besok, Bu. Pusing nanti, Pak. Bapak Ibu, ini contoh ya, Yogo? Bagaimana, Bu? Ini contoh aja, kan? Ya, contoh, Bu. Ya, sebaiknya Bapak Ibu tidak boleh copy pekerjaan orang lain ya. Ya, ini contoh. Misalnya, Ibu sudah unggah di Google Drive gitu, Bu. Iya, iya. Konsep dulu. Buatkan gambar ini. Nah, salin alamat link ini. Bisa ini. Salin alamat link. Kemudian enter di sini. Ya, kita lihat. Nah, ini kalau kita simpan nanti ini aktif ini. Lihat ini, Ibu. Dia berwarna biru. Ya. Jadi nanti kalau kita sudah simpan ini aktif. Jadi fasilitator bisa klik dan kemudian menuju ke gambar ini. Misalnya begitu, Bu. Itu kalau menggunakan link. Tapi alangkah baiknya copy paste saja, Bu. Yang sederhana saja. Saling link tadi ya? Ya. Tempel. Jadi misalnya gambar apa? Peta konsep. Ibu bisa blok, kemudian klik ini, link ini. Klik link ini, kemudian paste. Di copy paste punya linknya tadi. Nah, ini kan kita kalau ada gambar di suatu web, kita bisa klik, kemudian salin gambar. Ya, salin alamat link. Di kanan, salin alamat link. Bisa seperti itu, Bapak Ibu. Secara otomatis tercopy ya, masuk setelah dibuat Ya, tadi. jadi nanti fasilitatornya bisa download dengan klik link ini. Oh iya iya. Kita kok. Iya. Tina anu jo. Oh iya, ini Bapak Ibu. Kalau belum final ternyata simpan otomatis Bapak Ibu. Singkau aja barang super injoy. Palinyo nganu. Jadi Bapak Ibu bisa keluar saja dulu. Ini sudah tersimpan otomatis. Saya coba ya Bapak Ibu keluar dulu. Iya, tersimpan otomatis sebelum disubmit. Kalau sudah submit sudah tidak bisa lagi. Oh, ini dia. Mungkin tidak tersimpan. Tapi kita coba saja dulu. Halo. Ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo, Pak. Halo. Halo. Ya. Oh, tugas tadi masih tersimpan, Bapak Ibu. Ya, saya sudah keluar. Jangan diganggu itu, toh. Ya, saya sudah keluar, tapi saya kembali lagi ke sini. Apa yang tadi kita kerjakan masih tersimpan. Jadi kalau belum final, tidak perlu klik submit. Kalau belum final, tidak perlu klik submit. Jadi kalau sudah final, baru Bapak Ibu klik submit. Jadi kalau mau keluar, muncul notifikasi. Ya, muncul notifikasi tadi. Tidak perlu ini. Tidak perlu takut Bapak Ibu. Karena itu sudah tersimpan otomatis. Bagaimana dengan durasi waktunya, Pak? Durasi waktunya ya ini sampai hari Minggu pukul 23 lewat 23.59, Bu. Halo.
Ya, silakan. Tadi Bapak siapa yang mau masuk tadi, Pak? Saya Pak Andre Pak. Ya, Pak Andre, silakan Pak Andre. Ya, yang ingin saya mau tanyakan kalau misalnya tugas membuat RPP Pak ya, apakah boleh di screenshot aja kemudian dipastikan ke lembar kerja di LMS Pak? Itu di screenshot aja RPP-nya gitu Pak. Bapak harus kontak ke PDF Pak. Ya. Bapak Ibu, ini pengalaman saya ya, yang lalu-lalu dengan guru-guru SD. Bapak Ibu, guru SD ini dimanjakan oleh Kemendikbud dengan RPP yang sudah jadi kan? Iya Bu. Jadi pengalaman saya mengampu di guru kelas. Guru kelas itu tidak paham bagaimana membuat RPP. Tinggal caplok saja dari yang sudah ada yang dikeluarkan oleh Puskur. Padahal ya, betul, Bu. Itu tidak sepenuhnya benar. Yang waktu saya rakor terkait dengan PGSD-an, yang menulis itu salah satu ibu dari Universitas Negeri Padang mengakui bahwa di situ banyak kesalahan. Contohnya di indikatornya itu sebenarnya menggambarkan sesuatu, tapi di penilaiannya justru disuruh menunjukkan kemampuan bernyanyi di bagian seni dan apa gitu ya. Nah, jadi justru di sini di PPG ini Bapak Ibu kami minta untuk bisa membuat sendiri. Kenapa? Karena salah satu prinsip TPACK Bapak Ibu tuh harus mengetahui karakteristik siswa. Nah, RPP yang dibuat itu belum tentu karakteristiknya sesuai dengan siswa Bapak Ibu. Itu mungkin disesuaikan dengan karakteristik siswa yang diketahui oleh si pengarang buku yang memuat RPP tersebut. Jadi, Bapak Ibu harus berusaha bisa membuat RPP sendiri. Jangan seperti tadi di screenshot itu banyak yang lalu tuh mahasiswa PPG umumnya melakukan seperti itu. Dan menurut saya itu sangat disayangkan karena Bapak Ibu punya waktu untuk bisa berkonsultasi, untuk bisa menanyakan sudah benar atau belum selama perkuliahan ini ya, hampir kurang lebih 30 hari. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk mencoba membuat sendiri? Sehingga paham betul apa sih yang harus kita perbuat, apa yang harus kita persiapkan, hal-hal apa yang harus kita pertimbangkan dibuat di dalam membuat RPP, misalnya di dalam menentukan model, di dalam membuat tujuan pembelajaran. Jadi saya sangat tidak menyarankan untuk screenshot. Itu menunjukkan Bapak Ibu kurang berusaha. Akan jauh lebih bagus kalau Bapak Ibu maksud saya begini, Bapak Ibu mau menyontoh, tapi tetap harus dikerjakan sendiri. Harus diketik ulang sendiri supaya sambil mengetik itu Bapak Ibu meresapi bagaimana sih membuat RPP yang sebenarnya gitu. Silakan Pak. Ya, saya paham Bu. Maksud saya seperti ini, misalnya saya buat RPP sendiri Bu ya. Kemudian saya kerja di Word, apakah nanti ada menu untuk mengunggah ke lembar kerja atau harus ketik kembali lagi ketik langsung di lembar kerja begitu Ibu? Bapak bisa langsung unggah kan tadi Pak Yogo sudah ajarkan bagaimana kalau kita mau mengirim dalam bentuk file. Jadi tetap itu kalau itu masih mau masuk ke bukan di produk ya, bukan di produk yang harus PDF, tapi mungkin itu jadi bahan diskusi atau di kolom yang sedang terbuka ini, di kotak yang sedang terbuka, maka Bapak Ibu itu bisa mengunggah RPP yang diketik dalam Word. Bisa itu. Oh iya Bu. Tadi kan Pak Yogo sudah ulang-ulang menunjukkan bagaimana cara mengunggah file. Iya tadi sinyalnya timbul tenggelam jadi kurang menyimak tadi penjelasan sebelumnya Bu. Jadi nanti ada kolom tersendiri untuk mengunggah
Misalnya ada RPP yang sudah di PDF-kan, nanti ada kolom tersendiri untuk mengunggah file tersebut, begitu Bu ya? Iya, bisa. Oh iya, makasih Bu. Iya. Silakan Yogo. Ya, baik. Atau bisa secara langsung dimasukkan di lembar jawaban. Atau mungkin bisa RPP-nya langsung dimasukkan di lembar jawaban ya. Lembar jawaban bagaimana Ibu? Tanpa berarti yang maksudnya itu yang RPP kan itu ada tempat lembar jawaban, bisa langsung diketik di situ, maksudnya di copy setelah kita kerja di Word. Yang banget Bu. Nanti dosennya mau membaca keseluruhan itu jauh lebih repot daripada dosennya mendownload file yang Bapak Ibu kirim, kemudian dia bisa baca secara keseluruhan. Kalau itu kan nanti harus di scroll seperti itu kan, ya mungkin dosennya tidak terlalu tertarik melakukan itu. Memudahkan Bu ya. Ya, memudahkan kalau Bapak Ibu ketik di dalam Word baru nanti diupload. Oh iya. Jadi ada ya. Bola. Dah pada tidur nih semua. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya cukupkan sekian saja dulu. Nanti jika ada kendala, kita bisa membuat kesepakatan kapan akan ada pertemuan lagi seperti ini. Biar kita bisa langsung tatap muka, membahas mana yang harus diselesaikan. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, betul sekali Pak. Saya ada usul kalau misalnya ada pertemuan di Zoom Pak, mungkin sebelum dimulai mungkin agak ada durasi yang panjang karena kami yang di pelosok harus cari jaringan dulu Pak untuk masuk ke Zoom, begitu Pak. Ya, nanti kita sepakati saja. Iya, Pak. Kira-kira karena terlambat masuk, terlambat juga informasinya nanti. Baik. Atau mungkin begini Pak, kan besok insya Allah kita sudah mulai kerja, bagaimana kalau malamnya kita adakan Zoom lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Bersaran. Jadi mungkin setelah bekerja kita sudah ada bayangan apa-apa lagi yang tidak jelas begitu. Baik. Kalau begitu kami akan buat absennya juga sekalian. Jadi semua wajib hadir gitu. Biar baik saya maupun Ibu Betisari tidak mengulang apa yang telah kami sampaikan begitu. Nah. Iya, Pak. Baik. Mungkin itu saja. Atau mungkin Pak bisa hasil pertemuan itu dibagikan. Jadi kalau ada yang bertanya bisa diputar kembali Pak. Ya. Hasil diskusi. Betul, kami akan usahakan unggah ke YouTube nanti. Ya, hasil pertemuan ini kami unggah ke YouTube. Ya. Jadi nanti teman-teman yang lain bisa akses di YouTube. Jadi bisa diulang. Oke, Pak. Ya, semoga malam ini bisa terupload semua ke YouTube. Ya, Bapak Ibu. Agar teman-teman yang lain yang belum mengikuti bisa mengikutinya. Tapi untuk besok wajib semuanya hadir agar interaksinya lebih baik lagi. Kita semua bisa benar-benar tahu secara komprehensif LMS-nya itu teknisnya seperti apa, kemudian konten-konten yang diharapkan itu yang seperti apa. Ya. Jam berapa besok, Pak? Jam berapa besok, Pak? Kalau bisa ya jam 8 lagi, seperti jam 8 waktu Papua ya, Bu. Jam 8. Oh, berarti di Sulawesi jam 7, Dik? Ya. Betul sekali, Bu. Ya, jadi... Atau ada yang mau malam minggu, Yogo?
Waduh, terganggu. lagi. Tidak terlalu cepat itu Pak. Tidak seperti sama seperti tadi. Kapan jam 8 mulai? Tahu Pak. Oh, berarti jam 8 di sana, di sini jam 9 ya, Bu? Iya, jadi jam 9 Pak. Seperti tadi. Tadi pagi. Sekedar saran dari saya Pak, karena kan di sini waktu sholat Isya itu mungkin setelah sholat Isya agar kami tidak tinggal lagi kalau mau melaksanakan sholat Isya begitu Pak. Iya, jam berapa itu ya Pak? 7.30. 7.30 ya Bu? Iya Pak. Berarti Mungkin pasnya bagus Pak ya 7.30. Ya kita sambil sambil setengah sapa 9 menyapa nanti 8:30 bisa mulai gitu. 7:30 waktu Papua, 7:30 di sana ya. Maaf Pak Irwan, saya mau bertanya dulu Pak Irwan. Ya silakan Bu. Mungkin untuk penjelasan malam ini barangkali di-share di YouTube Pak Di, karena saya baru aktif ini karena bermasalah di laptopku. Ya diusahakan Bu, diusahakan malam ini. Iya. Kita sudah mau bubar Bu. Iya, saya baru ini Bu karena bermasalah di laptopku. Semangat. Baik, saya jadwalkan besok ya Bu. Iya Pak. Kita pertemuan lagi. Oh seperti tadi Pak. Ya, setengah 9 di Papua, 7:30 di Sulawesi. Ya. Jam 8 Pak. Kalau jam 9 Papua. Jam 8. Yang dari Papua kalau jam 8 itu berarti kan di Papua udah jam 9. 9. Iya. Maka sudah 5 watt itu teman-teman yang dari Papua. Ambil tengahnya, 8:30. Kami dari Papua kalau pagi atau malam Bu? pagi atau malam. Pagi bagus Bapak Ibu. Partati Ngabalin ini kan dari Papua ya, Bu? Maluku Bu. Oh, Ibu Maluku ya? Ya, saya lihat tadi yang dari Papua Barat kan jamnya udah Iya, udah jam 1. Ya, kalau yang dari Papua ini Saya dari Papua Barat. Nah, itu Ibu Elda. Kan sudah jam 1. Kalau sudah jam 9 aku sudah 5 watt. Begini Pak, gini atau misalnya bisa kalau kita dilaksanakan di pagi karena kasihan juga kami kan yang harus tapi itu sudah konsekuensi kami harus cari jaringan sih. Seperti kalau misalnya ada pertimbangan untuk dilaksanakan di pagi supaya kami agak mudah mencari tempat yang bagus jaringannya begitu Pak. Nah ini masalah lagi. Saya setuju juga itu. Kalau pagi Pak. Kalau begitu jangan besok lusa karena mungkin baru kita mau proses besok. Jadi pastinya pertanyaan setelah proses. Kalau besok pagi kan kebetulan kayaknya ini sudah dibahas. Jadi mungkin lusanya atau bagaimana Pak? Ya Bapak Ibu kerja dulu, besok malam mungkin kita ya bisa lah. Mungkin kita lihat sikonnya dulu Pak. Nanti Bapak share saja di grup per kelas. Kapan bisa meetingnya? Bisa Bu. Jadi ini Bapak Ibu paling 1-2 hari akan bermasalah seperti ini. Iya, karena Bu. ini barang baru. Kami juga rasakan. Tapi lewat 1-2 hari kita sudah lancar keluar masuk LMS, itu Bapak Ibu tidak akan membutuhkan lagi kami untuk menjelaskan bagaimana ini. Dan kemudian ada juga teman-teman yang saya tahu sudah lancar, artinya sudah terbiasa dengan LMS. Jadi mohon bantuannya kalau bisa membantu teman-teman yang lain yang masih belum terlalu ini. Betul sekali Bu. Kalau macam kami ada grup WA seperti Pak siapa tadi Pak Abi ya Pak yang tadi pagi itu yang sudah menggunakan LMS. Mungkin beliau bisa juga men-sharekan pengalaman atau beliau menjadi tempat bertanyanya Bapak Ibu di luar jam-jam yang sudah ditentukan oleh Pak Yogo. Tapi percayalah Bapak Ibu, sesudah 2 hari Bapak Ibu akan tanya kami lagi. Pasti sudah paham semua. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya. baik, mungkin sampai di sini saja ya Ibu. Bagaimana Ibu? Iya Pak, karena mau kerja tugas juga ini. Ya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kita akan bertemu kembali esok hari. Kita sepakati ulang aja di WA group saja.
Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kita Iya, Pak. sepakati. Nanti jika kurang cocok, Bapak Ibu bisa sampaikan di WA Group. Saya akan buat jadwalnya. Kalau belum cocok, kita edit lagi, Bu. Ya. Baik. Mungkin itu saja. Saya mohon pamit dan saya mohon izin sekalian langsung close pertemuan malam ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam Pak, malam. Terima kasih. Malam Pak. Malam, Pak. Sudah, Mi? Pak. Ya, Salam sehat. Malam.